Sebelumnya udah dibaca belum soalnya? Sudah. Sudah. Ada mengalami kesulitan? Gimana? Ada yang mengalami kesulitan? Ada. Apa tuh? Boleh sharing? Lebih ke lama ke analisanya sih, Kak. Oh, ya, ya, ya. Tapi kalau teman-teman, kalau dengar ide pokok tuh yang kepikiran tuh apa? Ide pokok tuh berarti kita nyari apa sih? Ide keseluruhan dari teks yang ditampilkan. Ya, betul. Nah, biasanya tuh ada di mana ya? Kalau teman-teman pelajarin selama ini, biasanya ide pokok tuh ada di mana? Awal paragraf. Oke, betul. Ya, biasanya ide pokok itu ada di kalimat utama, dan kalimat utama itu biasanya di awal paragraf ya. Tapi nggak semuanya ada di awal sih. Tergantung jenis teksnya apa. Kalau misalnya jenis teksnya itu teks deskriptif, itu dia ide pokoknya menyebar gitu. Jadi kita harus baca keseluruhan, terus kita nyimpulin sendiri. Nanti kita lihat ya soalnya. Kita mulai dulu. Sebelumnya sama Kak Ashel, cara belajarnya gimana? Kalau kemarin sama Kak Ashel kita coba kerjain beberapa soal dalam 30 menit semampu kita, baru nanti kita bahas bareng, Kak. Oke, 30 menit 10 soal ya kemarin. Iya, Gimana kalau misalnya aku ngasih kalian satu soal gitu, ya, satu soal itu 3 menit, nanti habis itu langsung kita bahas. Gimana, aman nggak? boleh. Jadi satu soal Oke, 3 menit, habis itu kita bahas. Itu aman nggak? Dari aku boleh aman sih. Dari yang Kak. lain gimana? Boleh, Kak, boleh. Oke. Tapi aku sebelum mau kita mulai membaca itu ada 4 teknik. Yang pertama itu ada review teks. Itu kita baca ke gambaran atau poin-poinnya. Itu biasanya kalau baca buku sih, kita pengen tahu kan teksnya tuh isinya apa. Kita biasanya baca ke poin-poin pentingnya kayak sub poinnya gitu. Ada cara skimming, ada cara scanning. Terus satu yang lagi apa ya? Saya lupa. Hmm, oh, ya, 3 itu aja. Nah, oke. Okay. Ini kita coba dulu deh. Baca dulu, coba selama 3 menit analisa ya. Aku tunggu 3 menit dari sekarang. Silakan dibaca teksnya.
Oke, udah. Em, coba dibaca. Udah ya? Sudah. Sudah, Kak. Boleh dibaca dari Yasin? Nomor satu jawabannya apa? Baca soalnya dulu. Nomor satu, manakah ide pokok paragraf tersebut? Jawaban Yasin B. Data pengguna digunakan oleh perusahaan teknologi untuk dijadikan iklan personal. Oke. Ada yang lain? Ada yang selain B? Oke. Kalau Yasin kenapa B? Sebenarnya tadi Yasin pengen milih hmm, yang D atau enggak yang A, tapi itu enggak kayak general banget. Kalau yang Ya, B itu lebih, kalau yang B itu lebih kayak apa ya? Lebih fokus gitu lah, lebih khusus maksudnya. ya, ya. Itu bagus banget tadi penjelasannya. Jawabannya itu benar. Jawabannya yang B. Data pengguna itu digunakan oleh perusahaan teknologi untuk dijadikan iklan personal. Jadi kan tadi kalimatnya disebutkan kan di deskripsi itu bahwasanya Android dan juga iOS dia menggunakan data dari penggunanya gitu. Kalau misalnya jawabannya itu C, perusahaan teknologi membobol data personal itu kan kalau data personalnya dibobol itu kan enggak ya. Itu kan sebelum daftar di awal, itu kan pengguna itu masukkan data privasi, bukan data privasi juga sih, data pribadi mereka dengan sukarela gitu. Sebelum mereka awal-awal daftar nih, daftar iOS atau daftar daftar Google dan lain-lain gitu kan. Jadi benar jawabannya itu yang B. Coba kita lanjut. Nomor 2. Sorry, kelihatan nggak ya? Kayak gini kelihatan nggak? Terlihat, Kak. Kepotong sih, Kak. Nanti kecil banget lagi. Kelihatan, Kak. Kita buka sendiri aja, Kak. Oh, oke. Okay. Kita tinggal tunggu 3 menit dari sekarang. Lagi. Silakan dibaca.
Oke, nomor 2. Udah selesai? Udah. Oke. Boleh Adib dibaca soalnya dan jawabannya? Nggak apa-apa, dibaca. Oke, Kak. Kita simak Eh, bareng-bareng ya. manakah ide? Dari Ya. soalnya juga nggak apa-apa. Maksudnya dari Oke. deskripsi. Hampir 8 dekade setelah Perang Dunia II berakhir di tengah invasi Rusia ke Ukraina, pada peta kembali dimanfaatkan untuk mengilustrasikan apa yang terjadi di medan perang kepada masyarakat. Diawali garis merah sebagai penanda kemacetan di aplikasi Google Maps yang merentang dari Belgorod, sebuah kota di Rusia, hingga Ukraina. Imajinasi perang dalam peta dimulai. Hampir semua media internasional, mulai dari The New York Times, Reuters, The Guardian, dan BBC, menggunakan peta untuk mengabarkan sejauh mana Rusia mengambil alih wilayah Ukraina. Melihat perang Rusia-Ukraina dalam peta yang dimuat di New York Times, misalnya, masyarakat disajikan informasi bahwa kota bernama Vilkivka berhasil diduduki pasukan Kremlin. Atau dalam peta yang dimuat BBC, kota-kota sah milik Ukraina, yakni Mariupol, Donetsk, dan Luhansk, diinformasikan telah jatuh ke tangan Vladimir Putin. Namun, jika masyarakat lebih seksama membaca informasi terkait perang Rusia-Ukraina, wilayah-wilayah yang digambarkan peta telah jatuh di kuasa Rusia sesungguhnya tak 100% diambil alih. Pertanyaannya adalah, manakah ide pokok paragraf tersebut? Jawaban jawaban saya adalah B, Kak. Jawabannya B. Kenapa? Kalau dari saya, dilihat dari keempat pilihan lainnya, masih terlalu general, Kak. Jadi, saya memilih yang B. Oke. Teman-teman yang lain ada yang beda? Jawaban saya C, Kak. Yasin jawab C. Saya C, Kak. Oke, C. Kalau yang A ada nggak yang A? Nuroh, Kak. Nurah A. Kenapa Nurah A? Soalnya kan di teksnya itu paragrafnya ngebahas tentang peta sebagai media perang, Kak. Jadi A. Oke, betul. Yang benar itu yang tepat adalah A. Pemanfaatan peta untuk pemberitaan perang. Kalau misalnya ditanya ide pokok, kita tuh harus milih opsi yang dimana kalimat itu tuh menjadi menjadi yang dijelaskan, bukan sebagai penjelas. Kalau misalnya Google Maps, tadi ada Google Maps nggak? Ada, tapi itu sebagai penjelas aja kan, bukan yang dijelaskan. Yang dijelaskan dalam paragraf ini itu adalah pemanfaatan peta untuk pemberitaan perang. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Jadi harus ditanamkan bahwasanya ide pokok itu adalah yang dijelaskan, bukan penjelas. Oke? Okay? Sampai sini paham? Insya Allah paham, Kak. Oke. Okay. Paham, Jawabannya Kak. Paham, A Kak? ya. Selanjutnya kita coba lagi nomor 3, 3 menit dari sekarang.
Masuk, nggak apa-apa, masuk. Sudah. Nomor Sudah. 3. Siapa yang mau baca soal? Siapa yang mau coba? Yang belum nih, coba Raffi. Harga minyak goreng yang naik pada tahun lalu terjadi karena produksi bahan bakunya. Minyak sawit mentah mengalami penurunan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mencatat produksi CPO pada 2021 menurun 0,31% dibanding 2020, yaitu sebanyak 46,88 juta ton dari sebelumnya 47,03 juta ton. Tren penurunan ini telah terjadi sejak 2019. Sebelumnya produksi CPO dalam negeri selalu mengalami kenaikan. Oke, Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dalam sebuah acara pada November lalu mengatakan tren kenaikan harga akan terus berlanjut sampai kuartal pertama 2022. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pasokan CPO tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di pasar global. Pertanyaannya, berapa produksi CPO pada tahun 2020? Jawaban saya A, 47,03 juta ton. Oke. Betul, jawabannya 47,0,3 juta ton ya. Tadi kan di situ disebutkan bahwasanya CPO pada 2021 menurun 0,31% dibanding 2020, yaitu sebanyak 46,88. Itu adalah CPO 2021. Nah, 2020-nya yaitu sebelumnya, yaitu 47,0,3 juta ton. Berarti jawabannya CPO pada tahun 2020 yaitu A, 47,03 juta ton. Kita lanjut nomor 4. Boleh dibaca dulu, langsung dijawab 3 menit dari sekarang.
Oke, udah. Nomor 4. Udah. Siapa yang mau coba? Em, siapa ini namanya? Suhail. Suhail, mau coba nggak? Boleh nggak? Boleh. Baca dulu paragrafnya. Keputusan Apple merilis app tracking transparansi ini membuat perusahaan-perusahaan teknologi yang mengandalkan hidupnya dari iklan-iklan marah-marah. Mark Zuckerberg, pemimpin Facebook yang menghasilkan pendapatan senilai 84,2 miliar dolar melalui iklan personal menjadi penentang paling keras kebijakan Apple ini. Menurut Zuckerberg, fitur baru yang termuat dalam iOS 14.5 ini akan merugikan bisnis kecil yang mengandalkan jaringan iklan Facebook untuk menjangkau pelanggan. Zuckerberg kemudian menggangkau gelisahannya dengan memasang iklan di The New York Times. Ia menyebut app tracking transparansi hanya akal-akalan Apple untuk mendorong perusahaan-perusahaan teknologi yang menerapkan skema bisnis berlangganan ala Netflix atau Spotify. Jika bisnis berbasis iklan persona tergantikan oleh skema berlangganan, sebut iklan Facebook, Apple akan mendapatkan untung bertubi-tubi karena tim Cook dan kawan-kawan dapat menarik pajak sebesar 30% dari aplikasi-aplikasi berbasis iOS. Jika bisnis berbasis iklan personal mati gara-gara app tracking transparansi, Zuckerberg sesumbar bahwa aplikasi miliknya, Facebook, Instagram, dan WhatsApp tidak akan bisa digunakan secara cuma-cuma oleh masyarakat karena menipisnya penghasilan dari iklan. Pertanyaannya, manakah pertanyaan berikut yang sesuai dengan teks? Untuk saya sendiri, jawabannya adalah B. Jawabannya menurut Suhail B. Kenapa B? Karena di teks tersebut jelas bahwa Zuckerberg menolak aturan itu karena berdampak pada bisnis iklan Facebook. Ya, betul. Ini terlihat di kalimat kedua, di awal-awal nih, Mark Zuckerberg, pemimpin Facebook yang menghasilkan pendapatan, bla bla bla, dia menjadi penentang paling keras kebijakan Apple. Jadi sesuai ya. Kalau yang lainnya, kalau Facebook menarik pajak 30%, itu tidak sesuai ya. Ini itu lebih ke Apple. Nih ada di deretan sini, dan itu pun masih persepsi. Begitupun juga dengan yang lainnya. Jadi yang 4 itu betul jawabannya B. Selanjutnya, nomor 5, coba baca dulu 3 menit sambil dijawab dari sekarang.
Sudah? Sudah. Oke. Siapa yang mau baca? Coba. Yang cewek Kak. Oke. Siapa ya? Aziza. Coba Aziza. Bisa on mic? Bisa Yes, baca? Kak. Oke. Coba baca. Satu, dahulu, ketika pengetahuan manusia terbatas, astrologi dengan zodiak adalah ilmu pengetahuan yang bisa disamakan dengan astronomi. Dua, leluhur kita melihat ke langit dan berimajinasi pola-pola yang dibentuk bintang. Tiga, dengan pemahaman tata letak posisinya yang disebut sebagai astronomi, pola-pola itu dimaknai sebagai ramalan atau menjadi astrologi. Empat, pada masa dahulu, keduanya adalah ilmu pengetahuan yang bersanding seperti yang telah dicatat oleh Claudius Ptolemeus 90-100. 5. Manusia saat itu memandang bumi adalah pusat segalanya dan bintang-bintang serta planet yang dikira mengitari bumi punya pengaruh terhadap kehidupan kita secara ajaib. 6. Psikolog di University of Nevada, Stephen Benning, berpendapat bahwa stres dan ketidakpastian adalah faktor yang mendorong minat seseorang pada astrologi. 7. Itulah yang menyebabkan dalam pembacaan astrologi yang digadangkan paling benar menyertakan posisi bulan, Merkurius, Venus, dan sebagainya selain zodiak sumber kita. Zodiak bintang kita. Nomor 5. Manakah kalimat yang mengganggu keutuhan paragraf tersebut? Jawaban saya kalimat ke-6, Kak. D. Kalimat ke-6. Oke, betul sekali. Jawabannya yang ke-6. Kalau untuk soal ini lumayan gampang ya, kayaknya 3 menit kelamaan. Atau selanjutnya 2 menit aja. Aku bahas ini bentar. Boleh. Mungkin ini gampang sih. Tapi untuk yang diujikan aku nggak tahu, mungkin akan lebih susah. Cuman ini aku pengen bahas, ada triknya untuk menjawab ini. Meskipun ini gampang, tapi untuk selanjutnya mungkin akan membantu ya trik ini. Nah, di sini kan opsinya kalimat 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Kita periksa nih. Kalau kalimat 3 itu, dia kan bunyinya dengan pemahaman tata letak posisinya, itu kan ada katanya. Itu berarti dia punya hubungan dengan kalimat selanjutnya. Berarti dia masih berkorelasi dong. Berarti 3 nggak bisa. Kalau yang keempat, pada masa dahulu, keduanya sama juga kan, ada katanya. Jadi dia merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi masih berkorelasi juga. Nah, kalau yang kelima, coba kita baca lagi. Manusia saat itu, ada kalimat itu lagi nih, merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi, kalau kalimat kelima itu berarti tidak mengganggu keutuhan paragraf dong. Beda kalau di kalimat keenam. Ini tiba-tiba dia muncul psikolog di University of Nevada, bla 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 gitu. Nggak ada nyambungnya. Ya kan? Coba kita buktiin lagi. Yang ke kalimat 7, itulah yang menyebabkan. Dia ngomong nih, itulah. Jadi dia merujuk ke kalimat sebelumnya. Berarti nggak bisa dong. Jadi 3, 4, 5, dan juga 7 itu mereka tuh berkorelasi satu sama lain. Beda sama kalimat 6. Dia kalau dibuang pun nggak bermasalah gitu. Jadi untuk selanjutnya kalau ketemu soal yang susah, kalian perhatiin kata kata tunjuk atau apa ya itu namanya? Ya, pronomina gitu. Kata itu, ataunya gitu. Itu pasti dia merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi dia berkorelasi. Oke, selanjutnya nomor 6 boleh dibaca dulu 2 sampai 3 menit deh.
Oke, udah selesai? 2 menit. Siapa yang mau coba jawab? Nurul, Kak. Boleh. Sebuah lukisan yang mengabdikan kemenangan bersejarah pertempuran antara salah satu kerajaan muslim di India melawan pasukan kolonial Inggris pada tahun 1780 dijual dalam sebuah lelang di London. Penawaran di belai lelang Sotheby's akan dimulai dari harga $370.000 atau 6,9 miliar. Lukisan tersebut menunjukkan Hyder Ali, sultan dari kerajaan Mysore, dan putranya, Tipu, mengalahkan pasukan Sorry, Kak. Tipu mengalahkan pasukan East India Company di pertempuran Mililur sampai Polilur sampai ia dikalahkan dan dibunuh pada tahun 1799. Sejarawan William Dalrymple menyebutkan bahwa penggambaran tentang peristiwa di Polilur itu sebagai lukisan terhebat di India yang masih bertahan atas kekalahan kolonialisme. Dalrymple dalam bukunya The Anarchy menyebutkan bahwa peristiwa tersebut adalah kekalahan paling telak dan hampir mengakhiri kekuasaan Inggris di India. Pertanyaannya adalah, paragraf tersebut seharusnya terdiri dari 2 paragraf. Kalimat yang dapat menjadi paragraf kedua adalah jawaban dari Nurul, yaitu 4, Kak. Oke. Ada yang lain? Coba kita bahas ya. Paragraf yang seharusnya terdiri dari 2 paragraf. Paragraf keduanya adalah, kalau misalnya kedua kita lihat, di situ kan tertulis bahwasanya penawaran di balai lelang itu kan masih merujuk ke kalimat 1 ya. Karena kalimat 1 itu ngomongin tentang lukisan yang dijual. Jadi yang kedua itu ngomongin penawaran masih berkorelasi. Oke? Sampai sini nangkep? Berarti bukan yang A. Kalau yang B, kita periksa. Yang ketiga, ini ngomongin tentang lukisan. Lukisan tersebut, ya kan, bla bla bla. Ini masih berkorelasi sama poin yang 1. Tadi kan yang poin ke-1 itu membahas tentang sebuah lukisan. Terus habis itu dijual. Kalimat yang kedua, penawaran. Masih berkorelasi juga nih. Ketiga, lukisan lagi. Masih berkorelasi. Nah, nomor 3 itu ngomongin apa sih? Lukisan itu menunjuk Hyder Ali, sultan dari kerajaan Mysore, dan putranya Tipu. Selanjutnya, kalimat keempat, itu ngomongin si Tipu. Tipu itu masih berkorelasi sama kalimat yang ketiga. Itu sebabnya bukan yang keempat ya. Karena yang keempat itu masih berkorelasi dengan kalimat yang sebelumnya. Jawabannya yang benar itu adalah yang kelima. Karena tiba-tiba itu dia bisa berdiri sendiri nih. Dia ngomongin tentang sejarawan atau tentang kayak penelitian gitulah ya. Sejarawan William bla 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 menyebutkan bla 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 gitu. Terus di kalimat keenamnya juga, Dalrymple dalam bukunya The Anarchy menyebutkan bahwa peristiwa tersebut itu merujuk kepada kalimat kelima, yang artinya kalau kalimat 6 ini nggak bisa berdiri sendiri, itu pasti dia punya kalimat sebelumnya gitu. Yang itu adalah kalimat kelima. Jadi, paragraf kedua, pengawalnya itu adalah kalimat kelima. Kalau Nurah, paham sampai sini? Paham, Kak? Paham ya? Jadi tipu itu masih berkorelasi sama kalimat sebelum-sebelumnya, jadi dia masih satu paragraf. Oke? Kita lanjut. Nomor 7. 2 menit dari sekarang.
Sudah atau belum? Sudah. Udah. Siapa yang mau coba? Yang perempuan atau laki-laki lagi nih? Boleh siapa aja? Muhammad Aji belum? Bisa nggak? Boleh coba Muhammad Aji? Bisa, bisa Kak. Oke. Kisruh soal investasi binary option bukan cuma terjadi di Indonesia. Berita-berita soal penipuan binary option marak diberitakan media asing di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun menggunakan istilah trading, platform ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan aktivitas trading lainnya. Dalam binary option, investor diharuskan menebak tren harga komoditas yang diperdagangkan apakah naik atau turun. Saat awal kemunculannya di Inggris, binary option bahkan berada di bawah gambling commission atau komisi perjudian. Serangkaian aksi penipuan pun berlangsung ketika binary option marak di negara itu. Pada 19 Oktober 2019, polisi setempat menggerebek 20 kantor binary option di London. Itu dilakukan setelah 700 korban binary option melaporkan kasus penipuan dengan total kerugian hingga 18 juta pound sterling. Financial Conduct Authority atau FCA, regulator keuangan Inggris, mengambil alih kewenangan binary option pada awal Januari 2018. Namun, di akhir tahun FCA justru melarang penjualan, aktivitas marketing, dan distribusi binary option kepada konsumen retail. Untuk jawaban dari saya itu Oke, jawaban tadi siapa? Haji ya. Ada yang lain? Ada yang jawab C nggak? Ada. Siapa? Adik. Ada. Adik jawab C ya. Ya. Oke. Jawabannya yang benar itu C. Coba kita bahas ya. Pertanyaannya itu adalah apa inti teks tersebut? Kalau ditanya inti teks, itu mirip-mirip dengan ide pokok. Ide pokok itu kan ngomongin tentang apa yang dibahas sih gitu kan. Sama kayak inti teks. Inti teks juga ngomongin apa yang dibahas. Kalau ngomongin apa yang dibahas, berarti dia ngomongin sesuatu yang dijelaskan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan di awal, ide pokok atau inti teks itu menjelaskan kita harus cari sesuatu yang dijelaskan. Coba kita periksa ya, yang A. Kita buktikan bahwasannya dia salah. Dan gimana sih cara tahu itu tuh salah? Yang A itu tertulis di situ. Investor binary option harus dapat menebak tren sebuah harga naik atau turun. Nah, kalau kalian menemukan suatu kata harus, itu harus curiga bahwasannya itu tuh bukan jawabannya. Dan di sini juga itu bukan sesuatu yang dijelaskan ya, tetapi adalah suatu penjelas. Kalau misalnya yang B, binary option banyak menggunakan istilah trading. Iya, betul. Di teks itu ngomongin bahwasannya binary option banyak menggunakan istilah trading. Tapi itu bukan sesuatu yang dijelaskan, melainkan suatu penjelas. Coba kalau kita periksa lagi di jawaban D, di Inggris, binary option termasuk kategori perjudian. Sama ya, kayak yang di B, itu merupakan penjelas, bukan sesuatu yang dijelaskan. Kalau kita cek lagi yang E, binary option sangat lekat. Nah, sama kayak seperti yang A, harus, dan juga kata sangat, itu kita harus consider bahwasannya itu bukan jawabannya. Jawaban yang benar tuh biasanya nggak pakai kata harus atau sangat, itu jauh-jauh dari kata semacam itu. Nah, yang E itu bukan jawabannya juga. Yang benar adalah yang C. Binary option tidak hanya menjadi kontroversi di Indonesia, tetapi juga menjadi kontroversi di luar negeri, seperti Inggris. Itu adalah sesuatu yang dijelaskan. Selama paragraf ini berbicara kan, itu kita ngomonginnya tentang kontroversi di Indonesia dan juga di Inggrisnya kan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Sorry, aku kecepatan nggak? Kalau misalnya kecepatan boleh banget ya interupsi atau kasih tahu aku gitu. Oke, Kak. Oke, tapi nangkep nggak? Atau kecepatan? Paham kok, Kak. Nangkep Kak. Oke. Lanjut ya, nomor 8. Baca dulu. Ini 2 sampai 3 menit.
dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Boleh dibaca yang perempuan, siapa yang mau baca? Najwa. Najwa bisa nggak? Boleh nggak baca? Halo Kak, Oke. Eh, boleh. Eh, Kamu jawabannya apa? Nggak usah dibaca deh panjang. jawabannya B Kak. B. Kenapa? Em, karena menjelaskan alur proses penelitian ya Kak. Ya, ya itu betul. Jawabannya yang B. Kalau kita melihat ke paragraf pertama, itu kan dikatakan bahwasanya para peneliti menemukan bahwa menemukan itu kan suatu hasil ya. Berarti paragraf pertama itu dia ngomongin hasil, hasil dari suatu penelitian. Ingat-ingat, paragraf pertama itu ngomongin hasil penelitian, terus coba kita cek lagi. Yang kedua, para peneliti mengumpulkan data dari banyaknya penelitian. Mengumpulkan data itu merupakan suatu alur dan juga ada prosesnya nih. Prosesnya itu di samping dari data studi bla 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 itu merupakan proses. Jadi paragraf pertama itu tentang hasil ya, hasil dari penelitian dan yang kedua, paragraf keduanya itu dia memberikan suatu alur dan juga proses dari penelitian itu. Jadi jawabannya yang B. Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Jelas. Sebenarnya waktu kita udah habis, tapi tadi kan kita sempat terlambat 10 menit ya. Aku boleh nggak minta waktunya bentar lagi, kita selesaiin sampai nomor 10. Oke, Kak, boleh, Kak. Boleh, Boleh, Kak, Kak. boleh. Boleh ya? Oke. Coba kita coba kalian jawab nomor 9, 2 menit aja dari sekarang.
Oke, sudah. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor, jawabannya apa? A. Ya, A. jawabannya A. Kalimat utama itu adalah pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peluang kerja seseorang. Tapi aku disclaimer dulu ya, kalimat utama itu bukan berarti kalimat awal. Itu beda. Kalimat utama itu isinya, uh, intinya adalah kalimat utama itu terdapat ide pokok atau sesuatu yang dijelaskan. Nah, dia tuh nggak selamanya di depan, nggak selamanya di kalimat pertama, tapi bisa juga di tengah dan di akhir. Tapi kebanyakan memang dia di depan. Tapi pada intinya adalah kalian harus pahami bahwasanya kalimat utama itu di dalamnya adalah ada ide pokoknya di sana. Oke? Okay? Terakhir, nomor 10. Coba dulu 2 menit dari sekarang. Sudah? Sudah? Ya udah, Oke. Okay. Coba dari yang cowok, ada yang mau baca? Ada yang mau coba jawab? saya kan. Oke, okay, boleh. Teksnya dibaca nggak? Boleh. Oke. Masakan dari daging sebagai bagian integral dari budaya populer Jepang sebetulnya tergolong fenomena baru dari hasil kampanye 150 tahun silam yang prosesnya sempat diwarnai penolakan berujung pertumpahan darah. Pada 18 Februari 1872, 10 biksu Buddha berusaha menerobos istana kekaisaran di Tokyo untuk memprotes Mutsuhito, penguasa Jepang bergelar Kaisar Meiji yang bersama permaisuri diberitakan mengonsumsi daging sapi untuk merayakan Tahun Baru. Mereka juga gusar karena semenjak kedatangan bangsa kulit putih dari Eropa dan Amerika Serikat, makin banyak orang Jepang mengonsumsi daging. Di mata mereka, kebiasaan baru itu merusak jiwa bangsa Jepang. Mengonsumsi daging rupanya menyalahi keyakinan penganut Buddha. Pertanyaannya adalah, apa inti teks tersebut? Jawaban saya adalah D. Biksu Buddha menentang Kaisar Jepang karena mengonsumsi daging. Oke. Okay. Ada yang jawab A? Ada. Yasin jawab. Ada. Siapa yang jawab A? Yasin. Oke, okay. Betul. Udah bagus. Jawabannya yang tepat itu adalah yang A. Coba kita periksa ya.
Tadi kan dikatakan di paragraf ini, masakan dari daging sebagai bagian integral dari budaya populer Jepang. Bla 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 gitu kan. Soalnya itu kan dia membahas inti teks. Seperti yang saya katakan dari sebelumnya, inti teks itu adalah ide pokok juga, ide pokok, yang mana itu adalah sesuatu yang dijelaskan. Coba kita periksa kalimat kedua sampai kelima. Kalau kedua, pada 18 Februari 1872, bla bla bla, itu merupakan penjelaskan berarti. Ya kan? Udah jelas penjelas. Kalau yang ketiga, mereka juga gusar. Mereka juga gusar. Itu juga penjelas nih. Ada kata juganya, yang mana itu menjelaskan teks sebelumnya. Ya kan? Ya enggak? Terus yang kalimat keempat, di mata mereka, kebiasaan baru itu, ada kata itu, merujuk ke kalimat sebelumnya, yang artinya itu merupakan penjelas juga. Sedangkan yang terakhir, di nomor 5, mengonsumsi daging rupanya menyalahi keyakinan penganut Buddha. Itu merupakan penjelas juga, bukan sesuatu yang dijelaskan dalam teks ini, ya kan? Ya enggak? Jadi bukan yang E, jawabannya yang tepat itu Ya, adalah yang A. Oke? Sampai sini paham? paham. Paham. Mau lanjut satu lagi atau udah tutup? Ini ada 22 soal sih. Kalau satu lagi itu berarti kita setengahnya. Satu lagi boleh nggak? Ganggu nggak satu lagi? Oke. Boleh. Jadi setengahnya kita kerjain. Oke. 11 kerjain dulu 2 menit dari sekarang. 2 sampai 3 menit dari sekarang. Sudah? Disclaimer ini agak beda dari soal yang sebelum-sebelumnya. Ada yang udah selesai? Udah. Boleh dibaca? The last question. The last question. Tanya. Eh, Tegaknya metode ilmiah akan turut menentukan pencapaian inovasi sains Indonesia karena ini bentuk yang diakui secara universal sebagai tangga menuju ilmu pengetahuan baru. Tentu saja, tegaknya metode saintifik hanya bisa terjadi dalam sistem politik yang juga pro-sains. Kebijakan publik yang diambil dengan melawan metode saintifik, dengan kata lain anti-sains, ujungnya menghabiskan sumber daya dan pada akhirnya merugikan publik belaka. Indonesia yang kini menghadapi berbagai persoalan besar seperti krisis iklim, cuaca ekstrim, dan kerusakan lingkungan membutuhkan produk sains yang dapat melalui metode ilmiah. Dengan demikian, perlu adanya kritik dan kontrol terhadap pemerintah agar perilaku anti-sains tak makin membesar di pemerintahan Indonesia. Pertanyaannya adalah, manakah ide pokok yang tepat untuk teks tersebut? Dari saya, jawabannya adalah yang B. Jawabannya Adit tadi apa? Yang yang B. Yang B. Sorry.
Lihat nggak? Nggak nampak ya guys. soalnya. Sorry guys, aku dari sini aja ya. Dan nggak perlu aku munculin. Oke, Kak. Sorry banget tadi wifi-nya terputus. Kalian sambil buka teks kan? Nih aku jelasin bentar ya. Jawaban yang benar itu ada di D. Kritik dan kontrol terhadap pemerintah diperlukan agar sikap anti-sains tidak membesar. Kenapa jawabannya D? Karena kalau misalnya kalian perhatiin, 1, 2, 3, 4, itu dia lagi menjelaskan sesuatu gitu. Intinya itu adalah di nomor 5. Taunya dari mana? Itu ada kalimat dengan demikian. Kalau dengan demikian berarti intinya itu ada di situ sebenarnya. Itu tips juga ya. Ini merupakan paragraf induktif yang mana ide pokoknya itu ada di akhir. Makanya tadi aku kasih disclaimer kan, ini beda dari yang lain, dari yang sebelumnya. Jadi jawabannya yang ini adalah yang D ya. Kebayang? Oke. Bayang. Kita akhiri Kebayang, dulu Kak. sampai di sini. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata dan juga ya dari cara ngajarnya dan sebagainya. Tolong dimaafkan, kita foto dulu bareng. Dan kalau ada saran atau masukan, boleh banget chat aku. Kalau mau bahas sesuatu juga, boleh banget chat aku. Nanti kita akan usahakan bahas. Nah, ini kan masih ada soal 11 lagi ya? Ya nggak? Karena kita cuma bahas setengahnya doang. Aku mau kalian coba kerjain sendiri dulu. Nanti aku periksa. Aku kasih aku kasih kunci jawabannya kalau kalian ngerjain. Kalau enggak. Oke? Oke. Setuju, Oke. Kak. Kita foto dulu. Admin tolong di screenshot. Atau yang lagi pakai laptop boleh bantuin screenshot ya.